Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Seluruh guru-guru saya yang sempat hadirin dan hadirat jamaah sholat duhur yang berbahagia, alhamdulillah kita bersyukur kehadirat Allah. Baru saja kita melaksanakan sholat duhur, kita lakukan berjamaah, kemudian kita lanjutkan dengan kultum. Ini sesuai namanya, waktunya lebih fleksibel. Kultum, kuliah terserah antum, waktunya agak longgar. Salawat dan salam kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tema kita bicara sedikit tentang Isra Mi'raj. Jadi ada hal yang istimewa dalam peristiwa Isra dan Mi'raj ini. Antara lain, sebagaimana sering kita dengar, ayat yang diawali dengan kalimat Subhana itu menunjukkan yang dibahas adalah sesuatu yang tidak semua akal bisa menjangkaunya. Jadi bukan tidak bisa dijangkau akal, tidak semua akal bisa menjangkau kalau ada ayat yang diawali dengan kalimat Subhana. Dan banyak ayat dalam Al-Quran. Contohnya dalam surat Yasin, Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ardu, dan seterusnya. Maha suci Allah yang menciptakan pasangan-pasangan, termasuk kita ini, Pak. Jadi ternyata pasangan kita itu diawali dengan kalimat Subhana, yang itu berarti akal tidak bisa menjangkaunya. Istri kita itu tidak selamanya pilihan kita, karena mencari pasangan itu tidak ada teorinya. Katanya untuk jadi istri pacaran dulu. Ada orang setengah mati pacaran tidak kawin-kawin, dikejar-kejar, tidak semua yang dikejar didapat. Jadi itu makna Subhana, di luar kemampuan. Kalau saya tanya Bapak pasti sebagian kecil menjawab bukan. Kalau saya bilang istri kita yang sekarang memang itu pilihan kita atau sebenarnya bukan, Pak? Banyak yang bilang bukan. Tapi itulah pilihan Allah. Maka orang yang menyakiti istrinya atau membentak suaminya sesungguhnya dosa besar, karena dia menyakiti pilihan Allah. Jadi orang yang suka zolim sama pasangannya itu dosanya besar, karena menzolimi pilihan Allah. Inilah pada peristiwa Isra Mi'raj itu diawali dengan kalimat tasbih, Subhanalladzi asra bi'abdihi, yang memperjalankan atas hambanya. Ada dua, karena ada tema ini kesalehan sosial, saya masuk ke akhlak. Ada dua di sini, asra bi'abdihi. Pertama, Nabi itu pasif, maka sungguh tidak berakhlak yang menuduh Nabi bikin-bikin berita ini ketika Nabi pulang. Karena Nabi asra, diperjalankan. Jadi Nabi tidak berjalan, Nabi tidak punya kehendak.
semua skenarionya Allah. Bi'abdihi. Profesor Dr. Quraisy Shihab mengatakan, Subhanalladzi asra bi'abdihi, bukan bi Muhammad, oleh karena begitulah Allah memuliakan Nabi sehingga namanya tidak disebut. Semakin dimuliakan orang, semakin tidak disebut namanya. Ratusan ayat dalam Al-Quran Allah bicara kepada Nabi, tapi hanya 4 ayat yang nama Nabi disebut. Yang lainnya gelar. Ya ayyuhan nabi, ya ayyuhar rasul. 4 ayat menyebutkan nama Nabi, tapi itu pun tidak tunggal, disebut gelarnya. Wa ma Muhammadun illa rasul. Muhammadun Rasulullah disebut. Ini akhlak. Maka sungguh tidak berakhlak manusia biasa seperti kita menyebutkan Nabi tanpa gelar. Sungguh tidak berakhlak. Maka kalau baca salawat di luar sholat, ayo kita berakhlak. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Itu minimal Allahumma salli ala Nabiyyina Muhammad. Karena Allah mengajarkan akhlak, menyebutkan nama Nabi dengan gelarnya. Subhanalladzi asra bi'abdihi, hambanya. Dan memang Bapak Ibu, semakin dimuliakan orang, semakin tidak disebut namanya. Kalaupun disebut namanya, biasanya didahului dengan gelar atau diikuti dengan gelar. Yang terhormat Bapak Presiden Republik Indonesia Insinyur Joko Widodo. Tidak disebut yang terhormat Pak Jokowi. Itu tidak berakhlak namanya. Jadi gelar. Makanya ini mengajarkan kita etika yang luar biasa. Bahkan kadang-kadang Allah menyebut Nabi dengan panggilan yang sangat lembut. Yasin, Toha. Yasin itu Nabi. Siapa yang bilang? Ahli tafsir nomor 1 di dunia, Abdullah bin Abbas. Kata Abdullah bin Abbas, Yasin artinya ya insan. Dan insan siapa yang dimaksud? Ayat selanjutnya menjelaskan, wal Qur'anil Hakim, demi Al-Quran yang mulia. Sementara Quran diturunkan kepada insan yang mulia, yaitu Rasulullah. Jadi Yasin itu Nabi, Toha itu Nabi. Yang jelaskan juga ayat berikutnya. Yang lucu karena ada ibu-ibu majelis taklim sering nyanyikan, tapi tidak, Nabi tak tahu bilang itu yang dimaksud. Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Kita sudah hafal ini, tapi baru iya di salatullah salamullah, salawat dan salam dari Allah ala atas Yasin. Siapa itu Yasin? Habibillah. Dan yang diakui Habibillah ya Nabi. Jadi sudah sering kita nyanyikan, tapi baru kita ternyata kalau saya salawat Badar, itu yang saya sampaikan Yasin itu adalah Nabi. Maka jangan lagi protes kalau berdiri orang ketika salawat Badar, karena memang rohnya Nabi datang menjawab salam yang dikirim. Jadi itulah akhlak yang diajarkan Allah melalui ayat ini. Terakhir Pak, ada perbedaan pemahaman antara Nabi Musa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Allah mewajibkan salat 50 kali. Muhammad, kata Allah, sebelum dunia beserta isinya kucipta, saya wajibkan bagimu dan umatmu mendirikan salat 50 sehari semalam.
Ini yang berbeda ulama, 50 kali atau 50 rakaat. Jawaban Nabi adalah saya terima dengan ridho, perasaan senang. Sami'na wa ata'na. Jadi Nabi itu terima. Musa alaihissalam bilang, minta keringanan. Tidak bisa umatmu 50. Kenapa? Ya memang karakter Yahudi itu akal yang jalan. Karena Nabi Musa berpikir kalau 50 kali tidak jadi pekerjaan. Kalau Nabi berpikir kalau 50 kali tidak capek kerja. Jadi beda. Kalau 50 kali kita tidak capek kerja. Kalau 50 kali kata Nabi Musa tidak jadi pekerjaan. Bayangkan 50 kali itu 24 jam. Berarti setiap setengah jam. Yang repot ini cari tukang azan. Mau jadi tukang azan di Masjid Umar bin Khattab 5 juta sebulan. Siap. Tapi 50 kali sehari azan. Mundur kita. Tidak ada yang mau jadi tukang azan. Itu bedanya Nabi Musa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena sebelum Nabi Mi'raj diisi hatinya dengan iman, ilmu, hikmah. Kalau Nabi Musa ilmu. Makanya ketika dikasih tahu sama Khidir tidak boleh tanya, pasti dia tanya. Kenapa dihancurkan itu perahu? Kubilang jangan bertanya. Kenapa dibunuh itu anak-anak kecil? Kubilang jangan bertanya. Itu kata Khidir. Karena dia pakai akal. Kalau Nabi hikmah. Hikmah itu tersembunyi. Makna tersembunyi sesudah kejadian. Makanya diartikan dalam bahasa Indonesia hikmah adalah bijaksana. Jadi biar orang bilang hebat kalau masih suka marah-marah itu berarti belum hikmah namanya. Karena orang ahli hikmah pasti tidak marah. Karena selalu begitu ada kejadian dia tunggu, pasti akan berkata untung begini. Kenapa tidak repot kerja kalau 50 kali? Karena rezeki dan kemudahan yang akan datang kepada kita. Jadi kita hanya bekerja, tapi kerjaan itu yang ikut bekerja untuk kita. Itu sahabat yang paham ini juga mengatakan kepada Nabi, ya Rasulullah, kenapa kita terima sarannya Nabi Musa? Kalau kita tidak terima, kita turun dengan 50 kali, kita tidak terlalu repot kerja. Tidak repot. Kita kerja mudah semua urusan 50 kali. Ya, ini kita repot karena cuma 5 kali, Pak. Nah, itu hikmahnya. Kalau 5 kali, ini pun 5 kali sehari semalam. Kalau kita lakukan berjamaah di masjid, maka dijamin tidak susah hidupnya sampai meninggal. Coba Pak, 5 kali sehari semalam kita lakukan di masjid berjamaah, dijamin tidak susah hidupnya. Bayangkan kita masuk masjid, kita membaca Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, Allahumma ftah li abwaba rahmatik, Allahumma ftah li abwaba rahmatik. Berapa kali kita baca itu? Ya Allah, bukakanlah kami pintu-pintu rahmat. 5 kali kita masuk masjid, 5 kali sehari kita baca, 1825 kali setahun. Jadi rahmat itu dibagi di masjid. Setiap kita keluar di masjid, Allahumma inni as'aluka min fadlik. Ya Allah, berikanlah kami rezeki, karunia. Jadi fadlik itu rezeki. Siapa yang bilang? Allah. Fa idza qudiyatis shalah fantashiru fil ard wabtaghu min fadlillah. Kalau selesai salat, bertebaranlah di dunia, carilah karunia, rezeki Allah. Cuma jangan lupa wa dzakarallaha katsira, banyak-banyak berzikir. Ya, banyak berzikir. Jadi kita keluar itu tetap kita
Fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsira, dan banyaklah berzikir. Bayangkan kalau 1825 kali kita minta rezeki, masa tidak dikasih rezeki? Jadi orang yang berjamaahnya di masjid 5 waktu 1 tahun dia lakukan, pasti ada perubahan dalam hidupnya. Pasti, karena rahmat Allah dibagi di masjid, rezeki Allah dibagi di pintu keluar masjid. Maka kalau mau bagus rezeki kita, rajin-rajinlah keluar dari masjid. Nah, tidak bisa orang keluar dari masjid kalau tidak masuk dulu, Pak. Jadi rajin-rajin keluar dari masjid. Inilah makna tersembunyi dari dahsyatnya peristiwa Isra Mi'raj. Banyak rahasia yang lain. Nabi pakai burak, itu juga bagian dari akhlak. Karena Nabi tidak butuh burak. Kendaraan burak itu secepat kilat, sementara Nabi itu cahayanya cahaya, nurun ala nur. Jadi Nabi sebenarnya tidak butuh burak. Kenapa dia pakai akhlak? Supaya umatnya nanti mengikuti proses. Ya, itu kesalehan sosial. Sampai di Aqsa Nabi ikat itu buraknya. Nabi tidak perlu ikat. Nabi tidak diikat, tidak berani itu lari burak. Tinggalkan Nabi, malah memang niat saja mau tinggalkan Nabi, hancur itu burak. Kenapa tetap diikat? Akhlak lagi, harus ada ikhtiar. Ikhtiar. Dan yang istimewa dari ini juga bagian dari akhlak ini, Pak. Dari 124.000 nabi, ada 12 nabi yang cerdas di atas rata-rata. Salah satunya Nabi Musa. Kecerdasannya itu dilihat dari doanya, ya Allah, jadikanlah kami nabi terakhir, dan kalau tidak bisa, jadikan kami umatnya nabi terakhir. Itu cerdas. Minta jadi umatnya nabi terakhir, karena dia tahu aman kalau kita jadi umatnya nabi terakhir. Tapi malam itu 124.000 nabi kumpul di Aqsa dan menjadi makmum dari Nabi ketika Nabi memimpin sholat. Jadi 124.000 nabi itu adalah pengikutnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah memberikan kesempatan semuanya, meskipun hanya 12 nabi yang minta. Jadi kalau kita jadi pemimpin dan terpilih, jangan tim sukses tak saja yang dikasih, Pak. Itu melanggar akhlak. Pokoknya semua rakyat dikasih. Begitu Allah mengajari akhlak yang baik kepada kita, sehingga kita menjadi manusia-manusia yang berakhlak, berkarakter soleh, solehah. Semoga ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.